我唔係好明。我已經講得好清楚，我而家直接同你落 order，Article 8，解除你職務。我知。邊個得你個交出你嘅總之乜權力？呢班匪係針對我哋嘅通訊機。放肆！你係咪想斷佢？Setelah berdebat cukup panjang, Lau membebaskan Lee dari komandonya dan mengambil alih komando operasi perang dingin. Lau berencana untuk bernegosiasi dengan teroris. Namun, saat Lau berusaha untuk menipu teroris itu dapat mengetahui bahwa yang sedang bernegosiasi bukanlah Lau. 3 menit kemudian, teroris itu menelpon kembali dan Lau langsung to the point dan bilang bahwa dia akan menyiapkan uang sebesar 90 juta dolar Hong Kong sebagai uang tebusan. Singkat cerita, sambil diam-diam melacak mereka, Lau menyiapkan uang tersebut. Namun anehnya, setelah uang sudah disiapkan, teroris itu menelpon kembali dan mengatakan bahwa uang tebusannya itu terlalu banyak. Dia hanya meminta sekitar 30 juta. Jadi ada sekitar 60 juta yang tidak terpakai. Lau pun meminta Vincent untuk mengembalikan uang itu ke tempat penyimpanan. Skin berpindah tempat ke tempat teroris. Mereka juga bersiap untuk menyiapkan sandranya. Ini pertama kalinya kita diperlihatkan wajah teroris. Ini dia orangnya. Teroris meminta Lau untuk mengirimkan uang itu sendiri. Setelah diajak berputar-putar oleh teroris, Lau akhirnya naik ke kapal. Oke, sampai di sini Om Kun masih belum tahu pasti tujuan teroris sebenarnya. Selain itu, kita juga masih dibingungkan sebenarnya siapa lawan Lau sesungguhnya, karena semuanya masih belum benar-benar jelas gitu. Lanjut, ketika Lau akhirnya tiba di lokasi pertemuan, dia diperintahkan untuk membuang uang tunai ke jembatan. Dalam keadaan bingung, Lau diserang oleh sekelompok teroris. Untung Vincent dengan sigap menyusul Lau dan membantunya. Stop. 2, 1. Vincent，快啲上嚟幫我。Dalam baku tembak itu, Vincent tertembak dan tewas. Sedangkan teroris melarikan diri. Sementara Inspektur Kwang memberitahu Lau bahwa teroris berhasil mencuri uang yang tadinya akan dikembalikan ke bagian penyimpanan, yaitu uang sebesar 60 juta. Namun, ternyata teroris ini sangat baik hati. Sandra ditinggalkan begitu saja di mobil van. Polisi pun berhasil menyelamatkan Sandra. Jadi meskipun polisi kehilangan uang sebesar 60 juta, namun Sandra masih bisa diselamatkan. Beberapa saat kemudian, setelah kasus terorisme mereda, tiba-tiba ada orang dari semacam KPK gitu, sahabaters. Ini dia orangnya, sebut saja Chang. Chang mendatangi Lau dan diduga bahwa Lau tersangkut kasus korupsi akibat uang 600 juta yang dirampok oleh teroris sebelumnya. Setelah diinterogasi, Lau tersadar bahwa dirinya telah dijebak. Dia pun mencoba bertanya kepada bagian keuangan mengenai uang yang 600 juta itu. Dan benar, ternyata bagian keuangan tidak meminta uang tersebut. Namun, sebelum manajer keuangan itu diminta untuk menjadi saksi kunci, tiba-tiba dia tewas akibat ledakan bom. Lau mencurigai bahwa para teroris dibantu oleh orang dalam dari kepolisian. Tetapi sebelum dia menyelidiki lebih jauh, petugas Chang yang menerima bocoran informasi dari sumber misterius tentang operasi perang dingin mendapatkan bukti baru. Dia pun menginterogasi Lee sebagai sumbernya. Chang melakukan beberapa penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bahwa komisaris polisi akan mengundurkan diri dalam 2 tahun terakhir. Dan dengan demikian, baik Lee ataupun Lau akan menerima promosi. Oke, jadi sampai di sini kita benar-benar kedatangan sosok yang benar-benar ambisius ya guys. Bayangkan dia sampai berani memanggil 2 orang wakil komisaris untuk diselidiki. Lanjut, Lau dan Lee bertemu di suatu tempat untuk membicarakan kasus perang dingin. Ditemukan bukti baru bahwa kematian manajer keuangan akibat bubuk hitam alias bubuk kembang api. Baik Chang ataupun Lee dan Lau mulai penyelidikan dari bubuk hitam.
Saat Inspektur Kwang melakukan penyidikan di gudang kembang api, mereka semua tewas di sana. 大家盡量小心，主管又喺現場留低黑請你們寧願出賣幫我自己嘅愛人。 Skin berpindah ke rumah Om Lee. Saat Om Lee bertanya kepada anaknya yaitu Joe Lee dengan menunjukkan hasil forensik, Joe Lee pun mengaku bahwa dia adalah dalang di balik semua ini. Lau memberikan informasi ini kepada Lee dan mengungkapkan bahwa Lau sendirilah yang membocorkan informasi ini ke KPK yang memiliki kekuatan untuk bertindak independen terhadap kepolisian. Untuk meminjam sumber daya mereka untuk menyelidiki kasus tersebut. Singkat cerita, Lee dihadapkan dengan putranya, John Lee. John Lee mengungkapkan bahwa dia merencanakan ini dengan rekan-rekan lain dari kepolisian yang ingin melihat Lee naik ke posisi komisaris. Melihat John tidak menyesal, singkat cerita, John pun ditembak. Jadi sampai di sini Lee benar-benar tegas ya guys. Dalam mendidik anaknya dia benar-benar tegas dalam pengambilan keputusan. Sampai-sampai dia merencanakan semua ini. Bayangkan dia menyuruh anak buahnya sendiri untuk menembak putranya. Di akhir skin diperlihatkan bahwa Lee dan komisaris saat ini mengumumkan rencana mereka untuk pensiun dini. Sehingga Lau dipromosikan sebagai komisaris berikutnya. Film berakhir dengan Lau menerima panggilan telepon misterius dari teroris yang mengumumkan bahwa mereka telah menculik istrinya dan ingin Joe Lee dibebaskan sebagai balasannya. Tamat, ending yang membingungkan. Bagaimana ya Sambaters? Kesimpulannya Om Kun sampai bingung. Jadi untuk benar-benar memahami film ini, kalian perlu memutar film ini 3-4 kali. Baru kalian bisa benar-benar memahami alur ceritanya. Ya setidaknya itulah yang dilakukan oleh Om Kun. Aduh. Intinya Lau dan Lee benar-benar petugas polisi yang patut dicontoh, benar-benar berdedikasi dalam pekerjaannya. Om Lee awalnya saya kira karakter yang patut dicurigai. Ternyata Om Lee juga memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Kalau Lau ini benar-benar cerdas dalam memecahkan kasus secara keseluruhan. Secara keseluruhan filmnya menegangkan namun banyak istilah atau hal-hal yang susah dipahami. Keterkaitan antara skin di awal, skin di tengah, dan skin di akhir itu benar-benar susah untuk dipahami. Kalau mau disuruh kasih nilai dari 1 sampai 10 nilainya adalah 7. Jadi kalau Sambater mau lihat filmnya secara langsung, buruan deh tonton secara langsung. Om Kun rasa sangat bagus untuk referensi kalian. Sudah dulu ya Sambater, jangan lupa tinggalin sambatan-sambatan kalian di kolom komentar. Matur, thank you.